Selamat sore Tante. Selamat sore Jack. Sehat Jack? Puji Tuhan sehat Tante. Tante juga kan? Ya puji Tuhan. Kita ngetes sore lagi? Iya Tante. Sambil ngobrol tentunya. Iya. Tante. Kan Jack sering denger nih. Dengar apa? Tentang protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Ya, di masa pandemi ini protokol kesehatan sangat penting dan itu selalu dihimbau dan disarankan oleh pemerintah ya. Iya Tante. Tapi suka bingung juga nih Jack. Bingung kenapa Jack? Dulu kan protokol kesehatan 3M. Terus jadi 5M. Ya. Terus akhir-akhir ini malah ada yang 6M loh Tante. Maksudnya gimana sih Tante itu? Oh, jadi Jack, kita jangan terpengaruh dengan istilah 3M, 5M, 6M. Tapi yang jelas kita harus tahu, harus paham apa itu sebetulnya protokol kesehatan ya. Oh gitu Tante. Nah, coba dong Tante jelasin. Ya, jadi protokol kesehatan memang dulu pemerintah menganjurkan dengan istilah 3M ya. Pertama adalah memakai masker, kedua adalah mencuci tangan, ketiga adalah menjaga jarak ya. Atau boleh dibalik-balik, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, setelah itu dengan berkembangnya kasus-kasus yang semakin banyak, kemudian diketahui karena dari kerumunan bisa menjadi penyebab penularan yang cukup signifikan, maka kemudian ditambah lagi ada M yang keempat dan kelima, yaitu menjauhi kerumunan yang keempat dan membatasi mobilitas, itu yang kelima. Nah, akhir-akhir ini ada tambahan lagi karena ditemukan banyak kasus yang terjadi setelah orang makan bareng rame-rame, maka ada yang menambahkan menghindari makan bersama gitu. Ada juga yang menyebutkan melaksanakan gaya hidup atau pola hidup sehat atau melaksanakan pola makan yang sehat gitu. Ada juga yang menyebutkan dengan menambahkan melakukan vaksinasi 2 kali. Nah, seperti itu Jack. Tapi intinya protokol kesehatan adalah suatu protokol yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat supaya dapat memutus rantai penularan gitu Jack. Oh gitu. Jadi tujuan utama dari protokol kesehatan itu selain untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, juga untuk memutus rantai penularan ya Tante. Iya. Nah, sekarang Tante mau jelasin satu-satu nih Jack. Pertama mengenai pemakaian masker ya. Yang pertama tadi kan memakai masker ya kan. Tapi tidak sembarang memakai masker Jack. Oh gitu Tante. Iya. Memakai masker juga harus dapat memilih masker yang tepat ya. Jadi tidak sekedar asal pakai masker, tapi pilihlah bahan yang tepat yang dapat melindungi kita dan melindungi orang di sekitar kita ya. Jadi masker yang tepat. Yang kedua, pilihlah masker yang nyaman dipakai supaya ketika kita memakainya lebih dari 1 jam kan atau berjam-jam, itu kita tetap nyaman menggunakannya ketika kita sedang berbicara ya, sehingga kita tidak terganggu dengan misalnya masker yang turun atau melorot gitu ya. Nah, jadi pakailah masker yang nyaman sehingga kita dapat bernafas, dapat berkata-kata dengan nyaman. Dan yang ketiga, pakailah masker dengan benar. Oh, dengan benar. Emang ada yang salah Tante? Ada.
Jadi, kalau kita mau memakai masker yang benar, maka kita harus tahu prinsip pemakaian masker, ya. Jadi masker itu adalah melindungi hidung dan mulut kita, ya. Makanya masker harus dipakai dari atas hidung sampai ke bawah dagu, dan usahakan tidak ada celah di sekeliling ini, ya. Seperti itu, Jack. Oh, gitu. Ya. Kalau kita memakai masker tetapi di bawah hidung, maka itu percuma karena tidak melindungi hidung kita, ya. Atau kita memakai masker tetapi ada celah di samping kanan kiri, ya, itu juga tidak efektif, ya. Itu, Jack. Oh, iya ya, Tante. Terus gimana, Tante? Nah, itu tadi. Jadi ketika kita sudah menemukan masker yang tepat, masker yang nyaman untuk dipakai, karena ada beberapa jenis atau bentuk masker ya, Jack, ya. Nah, kalau jenisnya memang ada masker kain, ada masker bedah atau masker medis, ada juga N95 yang biasa digunakan di rumah sakit untuk orang-orang atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan yang bisa menimbulkan aerosol atau berhubungan dengan hidung dan mulut. Mereka menggunakan masker N95, itu lebih ketat lagi, ya. Nah, kalau kita biasanya cukup dengan masker medis atau masker bedah, ya. Iya, Tonton. Nah, setelah kita memilih mana yang nyaman buat kita, karena ada yang bentuknya bermacam-macam, Jack. Ada yang bentuknya sering kita lihat itu yang berlipat-lipat gitu, ya. Oh iya, Tonton. Nah, yang berlipat-lipat itu ketika kita pakai, maka di sebelah luar lipatannya harus menghadap ke bawah. Karena kalau nanti ada kotoran, debu, ataupun virus yang menempel, dia akan luruh ke bawah dan jatuh, ya. Tapi kalau lipatannya melipat ke atas, maka itu akan menjadi tampungan buat debu, buat kotoran, buat virus yang ada, sehingga di situ malah menjadi tempat berkumpulnya kotoran atau virus, ya. Jadi ingat, kalau memakai masker yang berlipat-lipat itu, maka di sebelah luar lipatannya harus ke arah bawah, ya. Kemudian ada jenis lain lagi seperti jenis dakbil, ya, atau jenis lagi convex, ya, seperti itu. Jadi macam-macam. Mana yang kiranya nyaman buat kita pakai, itu yang kita pakai. Yang penting tadi prinsipnya adalah menutupi hidung dan mulut kita, dan jangan biarkan ada celah atau rongga di sekelilingnya, ya, gitu, Jack. Oh iya, Tante. Berapa lama, Tante, kita bisa memakai masker? Nah, idealnya masker dipakai selama 4 jam. Atau ketika sebelum 4 jam tapi masker itu basah atau kotor, maka masker itu harus diganti dengan yang baru. Tapi kalau tidak basah, tidak kotor, kita bisa memakainya selama 4 jam. Setelah itu baru diganti dengan yang baru. Oh gitu ya, Tante. Lah juga ya. Ya. Nah, seringkali kita juga mendapati ya orang-orang memakai masker dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Oh gitu, Tante. Oh aja itu, Tante. Ya, sering kita melihat mereka memakai masker tapi di bawah hidung, ya. Atau mereka memakai masker tapi digantung dengan tali di leher. Kemudian kalau ketemu orang baru dipakai. Nanti kalau enggak dilepas lagi di leher, itu juga sebetulnya tidak benar, ya. Atau ada juga orang yang melepas masker kemudian menaruh di sembarang tempat. Dilepas, dimasukkan tas, atau dilepas kemudian digantung, gitu. Itu juga tidak benar. Jadi sebetulnya masker itu sendiri, Jack, kan ada bagian luar, ada bagian dalam, ya. Bagian dalam itu kan yang mengenai hidung dan mulut kita. Bagian luar adalah bagian yang terbuka. Nah, bagian luar ini tentunya akan menerima kotoran, debu, atau bahkan virus kalau ada nempelnya di bagian luar. Oleh karena itu, sebetulnya bagian luar ini jangan kita sentuh. Kalau misalnya kita memakai masker, tangan kita jangan sering menyentuh bagian luar ini dengan membetulkan atau memegang, gitu. Kalaupun kita sudah memegang, kita harus mencuci tangan, ya. Karena
karena daerah itu menjadi daerah area yang kotor. Nah, kadang-kadang orang lupa tadi, ini digantung atau ini disimpan, ditaruh di meja, disimpan di tas tanpa dibungkus, sehingga bagian yang kotor tadi akan menempel kemana-mana ya. Oh gitu ya Tante. Jadi jangan sembarangan menaruh masker ya Tante. Iya, ketika kita melepas masker pun kita jangan sembarangan membuangnya, karena itu tadi ada bagian yang kotor yang bisa jadi terkena virus, dan bagian itu jangan dipegang gitu ya. Jadi kalaupun kita membuka masker pun kita harus buka dengan talinya, kemudian kita lipat, bagian yang luar tadi harus terlipat ke dalam sehingga tidak tersentuh di situ ya. Itu sebelum dibuang gitu ya Cek. Oh iya Tante. Nah itu ya Cek ya. Jadi mulai sekarang kita harus perhatikan ya. Pilihlah masker yang tepat, pilihlah masker yang nyaman, dan pakailah dengan benar gitu. Terus Tante, kan ada yang double masker. Gimana tuh Tante? Ya, apalagi sekarang ini ya, dengan adanya kasus yang makin melonjak, penyebaran yang begitu cepat, orang-orang memang banyak yang memakai double masker. Nah itu nggak apa-apa, bagus, karena secara logika ketika maskernya double berarti perlindungannya pun double. Misalnya kan ada yang 3 ply ya atau 4, sehingga kalau itu digabung maka akan lebih banyak lagi pelindungnya ya. Tetapi yang harus diingat, kalau kita memakai 2 masker tetap diperhatikan jangan ada celah. Jadi kalau kita memakai 2 masker dengan masker yang bentuknya sama ya, kemudian sudah kita pakai double tetapi tetap ada celah, nah itu sama saja dengan tidak memakai double masker karena tetap ada celah untuk masuknya virus ya. Kalau kita mau memakai double bisa saja dengan bentuk masker yang berbeda, yang penting ketika kita pakai maka ini semua celahnya tidak ada ya, tidak ada rongga untuk masuk udara ataupun virus ke situ ya. Gitu Cek. Oh gitu. Jadi kita bisa pakai 2 masker ya. Yang penting tetap nyaman dan tidak ada celah ya Tante. Iya betul gitu. Terus Tante, tadi kan memakai masker yang pertama. Terus yang kedua, oh ya, yang kedua menjaga jarak. Ya, jadi kita menjaga jarak minimal 1 meter. Kenapa 1 meter Tante? Ya, karena dari penelitian ketika kita berbicara seperti ini, maka air liur kita atau air ludah kita bisa keluar mencapai 1 meter ya, sehingga itu bisa mengenai atau dihirup oleh orang sekeliling kita dan akan menjadi penularan buat mereka kalau kita ternyata OTG atau kita tanpa gejala tetapi positif misalnya gitu Jack. Jadi makanya kita harus menjaga jarak 1 meter. Nah kalau kita berteriak atau menyanyi itu bisa cipratannya bisa lebih jauh lagi itu, apalagi kalau kita bersin itu katanya bisa sampai 6 meter loh Jack. Oh gitu ya Tante. Iya tuh. Nah dan tetap harus memakai masker. Jadi meskipun kita menjaga jarak tetap memakai masker. Jadi bukan memilih saya milih jaga jarak aja tapi tanpa masker, nggak bisa gitu ya. Tetap memakai masker tetapi juga menjaga jarak minimal 1 meter gitu ya. Oh iya Tante. Ya, jadi memakai masker pun itu memang tidak melindungi kita 100% ya. Dengan memakai masker perlindungan hanya sekitar 50-70% ya. Jadi namanya kita tetap berusaha jadi ya tetap gunakan masker. Oh ya satu lagi Cek pernah dengar nggak dengan face shield? Face shield ya Tante. Ya face shield. Oh, yang
pelindung wajah itu ya tante, yang dari plastik itu ya. Nah itu boleh digunakan juga karena kan virus itu bisa masuk melalui mata, hidung ataupun mulut. Jadi setelah kita memakai masker, kita bisa melindungi muka kita juga dengan face shield. Tapi itu tidak berarti memilih, saya pakai face shield aja, nggak mau pakai masker, bukan begitu. Yang utama adalah masker. Setelah masker boleh ditambah dengan face shield, ya. Tapi tidak boleh face shield saja, ya. Oh iya dong tante, kalau face shield saja kan ada rongga di samping kanan kiri atas bawah karena kita tidak memakai masker, ya kan tante? Nah itu Jack pintar. Iyalah tante. Ya gitu. Jadi tadi memakai masker, menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan, ya. Nah mencuci tangan ini bisa memakai sabun dan air mengalir, bisa juga pakai hand sanitizer. Oh iya ya tante. Ya. Nah kalau kita menggunakan hand sanitizer itu setiap 3 kali menggunakan, maka lebih baik diselingi dengan penggunaan sabun dan air mengalir, ya, supaya tangan kita nggak terlalu kering atau iritasi gitu ya. Jadi selalu diselingi. Nah prinsipnya pada saat mencuci tangan itu adalah seluruh permukaan tangan kita harus terpapar oleh air dan sabun atau hand sanitizer. Oh itu ya tante, pantesan suka denger 6 langkah cuci tangan. Oh itu tante. Ya 6 langkah cuci tangan itu adalah 6 langkah di mana setiap langkah itu adalah semua yang ada di tangan kita, permukaan di tangan kita ini terpapar oleh hand sanitizer atau air mengalir dan sabun, ya. Jadi langkah pertama itu adalah telapak tangan kita, ya. Kemudian yang langkah kedua adalah punggung tangan, ya. Langkah ketiga adalah sela-sela jari dibersihkan, ya. Langkah keempat adalah gerakan mengunci, yaitu 4 jari tangan kanan dan 4 jari tangan kiri saling mengunci. Itu langkah keempat. Langkah kelima kita membersihkan ibu jari, ya, jari. Dan langkah keenam atau yang terakhir adalah membersihkan ujung jari atau kuku, ya. Jadi gerakannya 6 langkah. Tetapi kalau kita lupa, misalnya kita lupa langkah-langkah itu, yang penting yang harus kita ingat adalah bahwa seluruh permukaan tangan kita, baik telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian ibu jari, ujung-ujung kuku, ini semua harus terpapar oleh hand sanitizer ataupun air mengalir dan sabun gitu Jack. Oh gitu ya tante. Ya. Nah itu 3M yang dulu dicanangkan oleh pemerintah, kemudian berkembang lagi dengan menghindari kerumunan. Kenapa ini harus dihindari? Karena di dalam kerumunan itu kita tidak tahu, dengan berdesak-desaan, tidak bisa menjaga jarak, bisa jadi ada orang yang OTG yang kelihatannya sehat tapi ternyata dia positif dan dia bisa menularkan ke kita atau ke orang-orang sekelilingnya. Oleh karena itu hindarilah kerumunan, ya. Wah harus tahan nih. Iya, kita harus tahan, mengendalikan diri, harus sabar di masa pandemi ini, ya. Jauhi dulu kerumunan. Dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Artinya lebih baik kita tinggal di rumah, ya. Jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Misalnya kita memang harus bekerja atau kita memang harus membeli sesuatu yang kita butuhkan, ya kita harus keluar rumah, ya. Tapi ketika kita melangkah keluar dari rumah, kita harus menggunakan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita dan untuk melindungi orang lain, ya. Iya tante. Nah sekarang ada tambahan lagi. Karena banyak dari kasus yang ada itu ternyata setelah ditelusuri itu ternyata mereka habis makan bareng gitu ya. Jadi sekarang ada tambahan lagi.
menghindari makan bersama. Nah, ini nih, kadang-kadang kita ibu-ibu atau bapak-bapak atau bahkan kaum muda lupa ya. Kalau sudah ketemu teman-teman, meskipun awalnya pakai masker, kemudian makan-makan, buka makanan, buka masker, makan sambil ngobrol. Nah, ini kemudian terjadilah penularan yang akhirnya menimbulkan klaster tersendiri gitu, Jack. Oh, iya ya, Tante. Nah, itu harus kita hindari. Nah, selain itu juga banyak lagi yang menambahkan, misalnya eh, melaksanakan pola makan yang sehat atau melaksanakan pola hidup yang sehat atau gaya hidup yang sehat, dan juga menambahkan mengikuti program pemerintah yaitu vaksinasi. Nah, itu dijadikan juga sebagai bagian dari protokol kesehatan. Jadi intinya itu, Jack, kita melakukan protokol kesehatan adalah suatu protokol yang tujuannya adalah melindungi diri kita, melindungi orang lain, dan dapat memutus rantai penularan gitu, Jack. Oh iya Tante, menarik sekali ini. Ada 5M, 6M, dan nanti selanjutnya 7M, 8M, ber-M. Iya, kayak uang aja ya, berapa M gitu ya, Cek. Iya Tante. Oke, kita istirahat dulu ya, Cek ya. Oke Tante, Tante pasti haus ya. Ngomong banyak sih, habis Ceknya nanya kan, Tante harus jelasin ya. Oke, kita istirahat dulu. Sampai di sini dulu teman-teman semua. Salam sehat. Salam sehat, tonton.